Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membawakan tutorial tentang pengikut subscribe saya, yaitu dari Dudung Legend, request dari teman gue nih, Kino. Ada tukang ojek online atau GrabFood, orangnya sering merendahkan orang lain. Pokoknya dia jagoan, giran dibegal sama orang lain, HP-nya diambil langsung diem. Menurut pendapat lo gimana? Menurut pendapat gue ya begini, itu yang dinamakan jagoan kandang. Kenapa jagoan kandang? Dia mau merendahkan orang lain tapi tidak mau direndahkan. Untung handphone yang diambil, bukan ginjalnya yang diambil. Coba ginjalnya yang diambil, dijual juga nggak laku. Orang kayak gitu mana laku dijual. Ingat, kita direndahkan sama orang, jangan kita balas. Kita sabar aja, senyumin aja. Mau dia ngomong kita orang gak jelas atau gak masuk akal atau apalah segala macamnya, itu menurut dia, menurut Allah belum tentu. Karena senyum itu suatu ibadah. Kita dihina sama orang, kita senyum, itu pahala terus menerus mengalir ke kita. Dosa malah mengalirnya tuh ke dia yang menghina kita. Ingat, orang sabar itu selalu disayang sama Allah. Buktinya saat Tausiah Syekh Al-Jaber ditusuk oleh orang, Syekh Al-Jaber membalas atau tidak? Tidak. Syekh Al-Jaber malah tetap tenang dan selalu sabar. Malah dia malah senyum saat ditusuk sama orang. Itu yang lebih parah tuh. Saat ditusuk dia tenang, tidak melawan. Malah kata Syekh Al-Jaber, udah gak usah diapa-apain, biarkan hukum saja yang bertindak lanjuti pelaku penusukan itu. Saya tidak mau ikut campur, selesaikan saja. Saya maafin kesalahan dia. Masya Allah, itulah yang dipatut dicontoh sifat kita. Dan sama dengan ojek online yang atau GrabFood itu, mungkin buat dia itu hinaannya senang atau bisa bikin diri dia senang gitulah ya, buat diri dia senang. Tapi kita nggak usah membalas, cukup senyum, buang muka, lalu pergi. Udah itu aja. Kenapa saya ajarin begitu? Itu ujian buat kita. Baru jadi GrabFood aja udah sombong, udah belagu. Ingat, lo masih hidup di dunia, masih di bawah, belum di atas. Jangan belagu. Masih bisa nyari duit aja belagu. Kalau duit udah nyari lo, baru lo belagu. Ini duit lo yang nyari duit, ngapain belagu? Kalau duit nyari lo, baru belagu. Ngerti? Jadi ya, orang-orang kayak gitu mah nggak jelas. Dibilang gak waras, emang gak dibilang gak waras, emang waras. Dibilang gila gak gila, dibilang sedeng gak sedeng. Susah. Jadi gak usah didebatin lah, biar kita serahkan saja sama Allah. Gimana jalannya yang terbaik buat dia. Dia menghina kita gak usah membalas, biar Allah lah yang membalas dia. Caranya tuh mau kayak gimana? Entah masalah keuangan, entah masalah keluarga, entah masalah ekonomi, segala macam. Intinya kita yang gak usah membalas, biar Allah sajalah yang membalas. Kita serahkan. Kita hidup di dunia hanya sementara, bukan selama-lamanya.
Jadi jangan belagu. Dia baru jadi GrabFood belagu. Ya ampun, sering ngetawain orang, sering merendahkan orang. Nggak usah merendahkan orang lah, nggak usah ngetawain orang. Ngaca dulu diri sendiri, apa diri lo itu udah benar atau tidak. Kalau udah benar dan duit udah nyari lo, baru lo bisa mentertawakan orang lain. Lo masih nyari duit, jangan suka merendahkan atau mentertawakan orang lain. Sadar diri. Dan mungkin buat dia itu sudah bisa menghina orang atau bisa mentertawakan orang, mungkin diri dia itu sudah ada di atas. Ingat bro, kun fayakun. Yang terjadi bisa terjadi, yang tidak terjadi bisa tidak terjadi. Yang tadinya lo ada di atas bisa jadi di bawah. Yang tadinya lo bisa naik motor, bisa naik mobil, jadi nggak bisa naik motor dan nggak bisa naik mobil. Ingat itu. Jangan suka merendahkan orang. Sadar diri, lo itu masing di bawah, belum di atas. Buat apa sih merendahkan orang? Dan buat apa sih lo mentertawakan orang, sedangkan lo belum bisa apa-apa? Baru bisa nyari duit aja udah belagu. Kalau duit udah nyari lo, baru lo belagu. Ngerti? Dan ingat, lo pernah bikin kesalahan, lo pernah mentertawakan orang, pernah meledeki orang, pernah merendahkan orang. Sekarang lo kena masalah, lo yang ditertawakan oleh orang itu, dan lo yang diomongin oleh orang itu, dan lo sekarang yang direndahkan oleh orang itu. Kenapa? Lo pernah mentertawakan orang, terus lo kena begal, handphonenya diambil. Orang yang lo yang mentertawakan orang itu jadi ketawa. Haha, mampus lo. HP lo dibegal sama orang. Dulu lo mentertawakan gua, sekarang gue yang mentertawakan lo. Nah, jadi kebalikan kan? Jadi makanya itu jangan suka merendahkan orang. Ingat, kita itu masih ada di bawah, belum di atas. Yang di atas juga belum tentu belagu atau sombong, karena kesombongan itulah yang paling dibenci oleh Allah. Ngerti gak sih lo? Percuma lo sering masuk ke masjid, sering dengerin tausiah, sering dengerin ceramah, tapi tausiah dan ceramah itu tidak masuk ke otak dan tidak masuk ke hati, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, sama aja bohong kayak gitu mah. Ujian begal itu belum seberapa, tapi nanti kalau lo lebih parah lagi menghina orang atau merendahkan orang lagi, lebih parah lagi, ujian dari Allah lebih parah lagi. Ingat itu. Lo misalkan lo nusuk orang, ujian dari Allah lebih parah lagi dari penusukan itu. Di dunia diuji sama kepolisian, di akhirat diuji lagi sama Allah, sama malaikat-malaikatnya Allah dan nabi-nabinya Allah. Lebih parah lagi. Jadi ingat, jangan pernah merendahkan orang dan jangan pernah mentertawakan orang, karena kita masih di bawah, belum di atas. Sebego-begonya orang pasti punya pemikiran, dan sepintar-pintarnya orang juga pasti punya kebegoan. Ngerti? Oke, sekian dulu dari tausiah saya. Kurang lebih kalau ada kata-kata kurang sopan atau tidak berkenan, tolong dimaafkan. Mudah-mudahan Jumat ini Jumat berkah, rezeki kita dipanjangkan oleh Allah SWT, dan selalu dikasih kesehatan Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dulu dari saya.
Dan jangan lupa tonton dan dengarkan tausiah-tausiah saya setiap hari Jumat dan Sabtu malam Minggu ada musik-musik DJ-nya juga. Sekian dari saya tidak panjang lebar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.